Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen sekolah dasar yang diampu oleh dosen Dr. Insinyur Arita Marini, ME. Di sini ada nama-nama kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya akan Rizky Burki selaku moderator pada diskusi hari ini. Selanjutnya ada teman-teman saya. Nama saya Dea Hani Regita. Nama saya Lalu Cahyo. Saya Lydia Novita Elizabeth Marpaung. Saya Putriani Simulon. Saya Yenia Uliasari. Baik, adapun pokok bahasan hari ini yaitu yang pertama desentralisasi dalam pendidikan. Kemudian pengertian manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Selanjutnya kondisi implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Kemudian keluasan pembuatan keputusan yang dibagi di dalam sekolah. Keluasan desentralisasi penganggaran dan keputusan pengeluaran. Dan yang terakhir, keluasan desentralisasi keputusan personal. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai desentralisasi dalam pendidikan. Nah, latar belakang dari adanya implementasi manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar itu dikarenakan adanya desentralisasi dalam pendidikan. Nah, apa itu desentralisasi? Pada hakikatnya, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1, Angka 7 tentang desentralisasi. Desentralisasi dalam pendidikan didefinisikan sebagai proses mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan distribusi dan penggunaan sumber daya seperti finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah. Proses desentralisasi dalam pendidikan ini meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar ke pemerintah dalam alokasi anggaran dan perencanaan pendidikan di daerah, serta pemberian kewenangan yang lebih besar pada sekolah dapat meliputi hal manajemen guru, pendanaan, pemilihan kepala sekolah, manajemen proses belajar mengajar, serta meningkatkan kualitas dan relevansi dalam pendidikan. Next. Adapun kategori-kategori desentralisasi dalam pendidikan itu, yang pertama ada dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi ini adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Nah, untuk mengenai dekonsentrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Selanjutnya ada delegasi. Delegasi yaitu perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok maupun lembaga. Delegasi ini menurut hukum perdata yaitu penyerahan ulang oleh yang berhutang kepada orang lain yang selanjutnya wajib menunaikan hutang kepada yang berhutang. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga itu devolasi. Devolasi bermakna pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Lalu yang keempat, privatisasi. Istilah lainnya yaitu denasionalisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari umum menjadi milik pribadi.
Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke yang pokok bahasan B, yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah di sekolah dasar. Manajemen berbasis sekolah di dalam sebuah sistem pendidikan adalah desentralisasi konsisten dan sistematik sampai pada kewenangan dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan pada persoalan-persoalan yang signifikan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di sekolah di dalam kerangka tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas yang ditentukan secara terpusat. Secara bahasa, manajemen berbasis sekolah atau MBS berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Lalu berbasis data memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Next. Menurut Kustini Hardi, dalam Sri Minarti ada 3 tujuan diterapkannya manajemen berbasis sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama dengan guru dan komite sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama dengan guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan mulai dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Ya, selanjutnya ada karakteristik sekolah yang melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Di antaranya yang pertama, proses pembelajaran yang efektivitasnya tinggi. Kemudian disusul oleh kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, memiliki budaya mutu, memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis, serta memiliki kewenangan atau kemandirian. Lalu selanjutnya masih di karakteristik yang sama, yaitu partisipasi tinggi dengan warga sekolah dan masyarakat, memiliki keterbukaan atau transparansi, manajemen, baik itu sarana prasarana maupun keuangan dan yang lainnya. Memiliki kemauan untuk berubah, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan, memiliki komunikasi yang baik, memiliki akuntabilitas, memiliki kemampuan menjaga berkelanjutan. Selanjutnya ada implementasi MBS di sekolah dasar, yaitu meliputi yang pertama, manajemen bidang kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen bidang tenaga kependidikan. Yang ketiga, manajemen bidang tenaga kesiswaan. Yang keempat, manajemen bidang keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, manajemen bidang sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, manajemen bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. Lalu masuk ke bagian C, kondisi implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS di sekolah dasar. Implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas pada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan, sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholder-nya, sekolah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratif, kreatif, dan inovatif, serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri atau self-reform. Oke, selanjutnya ada manajemen berbasis sekolah. Maka pihak sekolah memiliki hak otonomi, yaitu hak atau kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah
dalam mencapai tujuan pendidikan, serta dapat menciptakan mutu pendidikan yang baik. Tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, dan peluang dan ancaman. Kemandirian berasal dari kata mandiri yang memiliki arti keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Sementara itu, kemandirian adalah hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selanjutnya D. Keluasan pembuatan keputusan yang dibagi di dalam sekolah. Manajemen berbasis sekolah memberikan wewenang pengambilan keputusan bagi sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikannya, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah guna memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara partisipatif untuk bermusyawarah, sehingga keputusan yang diambil akan diterima oleh semua pihak. Kepala sekolah adalah orang kunci dalam pengambilan keputusan yang akan memberhasilkan implementasi manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya ada keluasan desentralisasi penganggaran dan keputusan pengeluaran. Elemen utama desentralisasi sistem sekolah adalah mengizinkan sekolah-sekolah secara individu untuk menganggarkan dan membelanjakannya. Keputusan pendanaan mendukung banyak keputusan lain. Asumsinya adalah orang-orang pada tingkat sekolah dapat menentukan yang terbaik mengenai kebutuhan fasilitas, staf, dan siswa, sehingga dapat dengan bebas menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Rekomendasi dalam pelaksanaan desentralisasi penganggaran dan keputusan pengeluaran pada tingkat sekolah. Kepala sekolah sebaiknya mendesentralisasikan keputusan penganggaran kepada tim pengajaran sejauh mungkin, menyediakan mereka anggaran dasar, dan mengizinkan mereka untuk menentukan cara mengalokasikan dana di dalam setiap kategori. Staf sekolah sebaiknya memanfaatkan wewenang penganggaran yang didesentralisasikan kepada mereka. Kepala sekolah sebaiknya mendorong guru-guru untuk menggunakan kewenangan ini dan jika diperlukan memberikan pelatihan, asistensi, atau menunjukkan staf yang akan mengikuti pelatihan yang diberikan tingkat pusat. Sekolah sebaiknya menggunakan sebagian uang yang dianggarkan untuk kegiatan tutor dan tujuan inovatif lainnya. Next. F. Keluasan desentralisasi keputusan personal. Keputusan personal dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh pihak yang diberikan wewenang, kepala sekolah, atas dasar pertimbangan tertentu. Keputusan untuk mempekerjakan pegawai didelegasikan kepada tingkat sekolah dalam tingkatan tertentu. Batasan yang dipersyaratkan untuk rasio siswa dan guru dan persyaratan untuk tipe guru-guru yang spesifik akan membatasi fleksibilitas di dalam mempekerjakan atau menugaskan staf pengajar. Contohnya, dalam pengambilan keputusan untuk menerima calon peserta didik menjadi peserta didik dilaksanakan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Next. Rekomendasi dalam pelaksanaan desentralisasi keputusan personal. Yang pertama, mendorong kepala sekolah untuk melibatkan guru-guru di dalam proses rekrutmen, mendorong kepala sekolah untuk menggunakan kewenangannya secara ekonomis, mengkomunikasikan secara jelas kepada personil sekolah, mensyaratkan sekolah untuk mengembangkan pedoman dalam menangani keputusan, memungkinkan sekolah untuk mendefinisikan kembali lowongan pekerjaan yang akan diisi, dan yang terakhir memberikan kewenangan sekolah untuk mengganti posisi seperti mempekerjakan guru dengan kekhususan lebih tepat untuk kebutuhan sekolah. Next, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.